Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, saling berkunjung karenaku, dan untuk mereka yang bermajlis karenaku. Keutamaan bermajlis karena Allah. Tidak kita duduk di majlis ibadah ini, di majlis ilmu ini, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala kita niatkan. Maka itu menjadi sebab turunnya cinta Allah kepada seorang hamba. Apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan persulit dia untuk bermaksiat. Dan Allah akan permudah dia untuk beramal soleh. Tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Dan kita pun bisa mengukur seberapa cinta Allah kepada kita dengan seberapa kita dimudahkan oleh Allah dalam beramal soleh, beribadah. Seberapa kita dipersulit oleh Allah untuk bermaksiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Fi mattafaqu alaihi syaikhan. Jadi kitab ini kumpulan dari hadis-hadis yang itu muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Kang Ageng? Masya Allah. Mereka, Al-Bukhari dan Muslim sepakat untuk mengeluarkan hadis-hadis tersebut di kitab sahih mereka berdua. Nah, jadi dan hadis yang itu muttafaqun alaih adalah puncak kesahihan hadis bagi mereka para ulama-ulama hadis. Nah, baik, kita masuk pada bab tentang keutamaan menunggu sholat. Ya, masih kita di sholat berjamaah sebenarnya. Beberapa poin-poin penting tentang sholat berjamaah telah disampaikan pada pertemuan lalu. Kita masuk pada keutamaan menunggu sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama beliau? Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau dari suku Daus. Suku Daus itu di negeri Yaman. Beliau masuk Islam atau hijrah ke Madinah dari Yaman tahun 7 Hijriah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahun 7 Hijriah beliau memerangi benteng Yahudi Khaybar, barakallahu fiik. Jadi ketika Abu Hurairah datang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beliau mengepung benteng Yahudi Khaybar. Ya, sampai berhasil ditaklukkan oleh siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Duduk belajar Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Beliau hadir di saat para sahabat yang lain tersibukkan dengan pasar, tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Itu yang membuat Abu Hurairah banyak mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didengar oleh para sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
5.000 hadis lebih. Sahabat kedua terbanyak adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Ya, ada 7 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1.000 hadis. Al-Muksiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah yalih ibn Umar, wa Anasun wal Habru kal Khudri, wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Nah, mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abbas dan Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, 6 hadis ini kita baca hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis shalah tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. La yazalu ahadukum, seseorang masih fi salatin, diberi pahala sedang menunaikan ibadah salat. Ma damatis shalah tahbisuh, selama salat itu yang menahannya di masjid. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Tidaklah yang menahan dia untuk pulang ke rumah, ke keluarganya, kecuali salat. Nah, seperti kita sekarang ini. Setelah selesai salat maghrib, kita menunggu isya. Tidaklah yang menahan kita untuk pulang sekarang ini, kecuali untuk kita menunaikan salat isya. Maka setiap detik yang kita lalui menunggu salat terhitung dalam ibadah salat. Jadi terkadang kita bisa duduk, bisa pindah, bisa bahkan ngobrol, ya. Selama kita di masjid menunggu salat yang berikutnya, maka waktu kita menunggu itu terhitung sedang salat. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus, padahal kita tidak salat nih. Ya, nah karena itu sering Anda ingatkan dalam majlis ilmu yang diadakan ba'dal maghrib sampai isya, kemudian dilanjutkan ba'dal isya sampai setelahnya. Nah, setelah maghrib kita niatkan juga, selain kita niatkan thalabul ilm, duduk belajar ilmu agama, kita niatkan pula apa? Menunggu salat isya. Kita niatkan pula menunggu salat isya. Maka dengan kita kumpulkan banyak niatan-niatan soleh, niatan-niatan baik, yang semua itu datang anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkali lipatlah pahala-pahala yang dia dapatkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma faqa Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyam, walakin syai'un waqara fi qalbi Abi Bakar. Tidaklah Abu Bakar, beliau melampaui para sahabat lain karena banyaknya salat, karena banyaknya puasa, tetapi karena sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar. Ya, beliau mengumpulkan niatan-niatan baik dalam satu ibadah. Ya. Kemudian kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan takut, cinta, harap beliau dalam melakukan ibadah melebihi para sahabat-sahabat yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia kerjakan, maka Allah tulis untuk dia 10 kebaikan. Bahkan sampai 700 kebaikan atau lebih daripada itu. Apa yang membuat satu amal berkali lipat pahalanya? Nah, di antaranya adalah mengumpulkan banyak niat. Ya, mengumpulkan banyak niat. Duduk di masjid untuk belajar ilmu agama. Duduk di masjid karena Allah. Keutamaan bermajlis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga bermajlis, duduk di masjid menunggu salat isya, ya. Jadi ditulis setiap niat yang dia kumpulkan dalam hatinya. Nah, ini hadis jelas
datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menunggu sholat. Ya, datang riwayat di antara keutamaan tabi'in, salah seorang tabi'in yaitu Uwais Al-Qarani, adalah beliau selalu menunggu sholat setelah selesai sholat. Ya, bahkan bukan hanya antara maghrib dengan isya tuh, ya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, yaitu dari subuh ke zuhur, ya, luar biasa. Beliau habiskan waktu beliau di masjid dengan berzikir, dengan qiraatul Quran, dengan istighfar, dengan sholat-sholat sunnah, seperti kita i'tikaf, ya, seperti kita i'tikaf, menghabiskan waktu yang itu ibadahnya ibadah sendiri, ya, ibadahnya ibadah sendiri, dari sholat, zikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Nah, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis shalah tahbisuhu lam yamna'hu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah. Tidaklah yang menahan dia untuk pulang kecuali karena dia menunggu salat. Baik, baru ditulis pahala ini. Kalau misalnya nunggu hujan misalnya, sekalian aja nunggu isya karena hujan dia enggak pulang, tidak mendapatkan pahala ini. Ya, dia mendapatkan pahala ini kalau memang dia sengaja duduk di masjid itu menunggu sholat isya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, wa anhu, juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdits, taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikah, para malaikat, tusalli ala ahadikum, bersolawat untuk salah seorang di antara kalian. Ya, tusalli, bersolawat, maknanya adalah mendoakan. Jadi secara bahasa, solat itu artinya doa, ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Ya, nah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau kembali salatkan mereka orang munafik kalau mereka mati itu selamanya, wahai Muhammad. Ya, Rasulullah dilarang untuk menyolatkan, maksudnya mendoakan orang munafik yang mati. Kita maksudnya salat jenazah. Salat jenazah artinya kita mendoakan jenazah. Ya. Nah, yang banyak sekali dalil datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat jenazah itu di musola jenazah, di lapangan di dekat kuburan. Ya, Rasulullah hanya menyolatkan jenazah di masjid berapa kali? Berapa kali? Hanya 2 kali. Rasulullah menyolatkan jenazah di masjid hanya 2 kali dari sekian banyak sahabat yang meninggal. Rasulullah hanya sholatkan jenazah di masjid 2 kali, yaitu yang bernama Sahal ibn Suhail, Sahal dan Suhail ibnai Bayda. Ya, adik kakak ini. Sahal meninggal, putra Bayda disolatkan Rasulullah di masjid. Suhail meninggal, putra Bayda Rasulullah sholatkan di masjid. Selebihnya, ya, putri Rasulullah meninggal, putra Rasulullah meninggal, ya, atau putri Rasulullah Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainabnya, ya, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang meninggal, itu Rasulullah sholatkannya di musalla al-janazah, yaitu di lapangan di dekat Baqi' sekarang ini, ya, lapangan di dekat Baqi'. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyolatkan sahabat yang belum beliau sholatkan ke kuburannya, ya. Bukan artinya sholat jenazah itu kita menyembah jenazah, tetapi kita mendoakan jenazah. Jelas ini insyaallah? Kalau sholat menghadap kuburan apa hukumnya? Tidak boleh. Tetapi kita maksudnya sholat jenazah adalah mendoakan jenazah. Jadi ini makna sholat di sini. Ya, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat mereka sholat, maksudnya bersolawat
untuk salah seorang di antara kalian. Maksudnya mendoakan kebaikan untuk kalian. Gitu. Madama fi musallahu alladhi shalla fi, selama dia masih tetap diam di mana dia sholat. Ya, kalimat madama fi musallahu alladhi shalla fi, selama dia tetap diam di tempat di mana dia sholat. Misalnya dia sholat di sini, dia tetap di situ. Enggak bergerak, enggak pindah ke sana, enggak pindah ke belakang, enggak pindah ke kanan, ke kiri, enggak. Dia tetap di situ. Malaikat, ini zahir dari lafadznya seperti ini ya. Walaupun sebagian ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan sebenarnya maksud dari hadis ini adalah masjid secara umum. Ya, jadi kalau seseorang pindah sedikit ke belakang, itu nggak ada masalah. Ya, selama dia masih di masjid, di tempat di mana dia sholat. Tetapi kalau mau lebih yakin lagi, mau lebih pasti lagi, tentunya dia tidak bergerak, dia tetap diam di mana dia selesai sholat fardu. Di mana dia selesai sholat fardu, di situ. Di situ juga dia sholat sunnah. Di situ juga dia duduk. Ya. Ada sebagian pendapat memang untuk berpindah kalau untuk sholat sunnah setelah sholat fardu. Mengambil hadis la tasirus sholat ba'da sholat. Jangan kalian sambung sholat setelah selesai sholat. Ya. Sampai kalian berbicara sedikit atau berpindah sedikit. Itu kata Rasulullah SAW di akhir hadis Kitabul Jumu'ah yang ada di Sahih Muslim. Ya, ada kitab Jumat, kitab Jumatan, Kitabul Jumu'ah. Hadis terakhirnya tentang ini. Jangan menyambung sholat setelah selesai sholat kecuali dia berbicara sedikit atau berpindah sedikit. Seperti itu. Nah, disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di akhir Kitabul Jumu'ah karena ada kisahnya. Ada salah seorang tabi'in berkunjung ke Muawiyah ibn Abi Sufyan di Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan selesai beliau khutbah Jumat, ya, selesai beliau sholat Jumat. Ada tabi'in tersebut, Muawiyah selesai sholat Jumat, langsung sahabat ini berdiri untuk sholat sunnah, menyambung sholat sunnah. Kemudian Muawiyah menyampaikan hadis ini, jangan kalian sambung sholat dengan sholat, kecuali kalian berpindah sedikit atau berbicara sedikit. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya itu hanya khusus untuk sholat Jumat saja. Tidak boleh sholat sunnah di tempat di mana dia sholat Jumat. Kenapa? Ya, disebut banyak pendapat-pendapat para ulama untuk hadis ini ya. Kenapa? Karena jangan sampai orang mengira sholat Jumat itu yang jumlahnya 2 rakaat kurang karena dikerjakan di waktu zuhur 4 rakaat. Kemudian kalau dia menambahkan 2 rakaat setelahnya, seakan-akan menyempurnakan sholat yang kurang. Ya, baik. Nah, ini sebagian pendapat ulama seperti itu. Ya. Dan ada sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau ini sahabat yang paling, diantara sahabat yang paling semangat untuk mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, beliau mengingat tempat di mana Rasulullah buang air kecil. Di situ beliau buang air kecil. Enggak ada sebenarnya keutamaan itu, enggak ada. Tapi memang karena semangat beliau ini. Ya. Nah, beliau di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah ibn Umar beliau sholat sholat sunnah di tempat di mana beliau sholat wajib. Jelasin ya. Beliau sholat sunnah di tempat
beliau sholat wajib. Jadi bagaimana maksud dari hadis Nabi SAW, la tasilu sholatan bi sholatin, jangan kalian sambung sholat setelah selesai sholat. Tadi yang pertama khusus untuk sholat Jumat, ya. Atau yang kedua, larangan tersebut hanyalah lil karohah, makruh, ya, untuk karohah, makruh, tidak sampai tingkatan tahrim atau pengharuman. Terlebih kalau seandainya dia sudah ngobrol dulu ke teman sebelahnya, bagaimana kabar, sehat, boleh dia tetap sholat di tempat di mana dia sholat, nggak mesti harus berpindah tempat, ya. Kemudian kata Rasulullah, atau dia berpindah geser sedikit, kalau nggak dia ngobrol sedikit, dia berpindah tempat sedikit. Nah, berkata para ulama yang lain, diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin, dan para ulama yang lain, cukup disela antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu dengan zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sudah dikatakan dia berbicara, ya, dan boleh tetap dia sholat di tempat di mana dia sholat wajib, ya. Dan sebagian ulama mengatakan berpindahnya seseorang dari tempat sholat wajib ke tempat lain untuk mengerjakan sholat sunnah agar memperbanyak saksi, ya, saksi di hari kiamat. Nah, tetapi wallahu alam, kalaupun dia tetap sholat di tempat di mana dia sholat, tempat tersebut pun bersaksi 2 kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaannya lagi hadis ini, ketika seseorang tetap dia sholat di tempat di mana dia sholat wajib, kemudian dia duduk di sana berzikir, atau sebagian enggak duduk, dia terus sholat sunnah sampai isya, ada enggak? Ada yang seperti itu. Maksudnya ada sunnahnya seperti itu. Ya, sholat 2 rakaat terus dari ba'dal maghrib sampai isya. Menunggu isya itu dengan sholat 2 rakaat tersebut, 2 rakaat terus seperti itu. Nah, dia tetap mendapatkan keutamaan hadis ini, ya. Dan hadis yang tadi Anda sampaikan itu enggak secara umum. La tasilu sholatan bi sholatin, jangan kalian sambung sholat setelah selesai sholat. Kita kalau sholat tarawih gimana? Pindah-pindah enggak? Enggak kan? Karena bukan seperti itu maksudnya, ya. Dan Rasulullah SAW pun tidak seperti itu. Itu yang dilihat oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab, di mana beliau sholat, disitulah beliau pula sholat sunnah, ya, untuk mendapatkan keutamaan doa dari malaikat. Apa doanya? Malam yuhdith, selama tidak hadas, ya, selama tidak batal, tidak buang angin, ya. Dalam riwayat yang lain, malam yu'zi fi, selama dia pun tidak mengganggu orang lain, ngejailin orang, ya, selama dia tidak hadas, maka para malaikat terus mendoakan apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuknya. Tuh. Luar biasa. Yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Makhluk yang gak pernah berdosa. Gak ada cacat. Ya, gak ada perintah Allah yang tidak dikerjakan. Ya, yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan kepadanya, kepada mereka ini. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah memaksiati Allah apapun yang diperintahkan kepada mereka. Didoakan oleh malaikat. Dan untuk dikabulkannya lebih kuat kalau kita didoakan oleh malaikat. Nah, di sini ada malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mendoakan orang yang tetap duduk di tempat di mana dia sholat, ya. Malaikat macam-macam tugas mereka. Ada yang membagi hujan, ada yang mengurusi gunung, ya. Gak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa ke malaikat, untuk berdoa ke gunung. Rasulullah pernah naik gunung Uhud kan? Gak pernah Rasulullah berdoa ke gunung Uhud, wahai malaikat, tolong mudahkanlah, ya, pendakian kami ke gunung Uhud, ya. Atau wahai malaikat, ya, wahai Mikail, malaikat yang membagi-bagi rezeki tadi, hujan, panen,
Ya, tolong limpahkanlah hujan kepada kami, istisqa misalnya. Minta ke Mikail, enggak kan? Tetap minta ke Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk. Jadi tidak bisa kita untuk berdoa atau meminta ke malaikat yang memang itu tugas mereka sebenarnya. Yang itu memang itu tugas mereka sebenarnya. Ya, ada malaikat yang tugasnya sayyarun. Apa itu sayyarun? Yang mencari majalisul ilm, mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, kita tidak minta mereka, wahai malaikat sayyarun, datanglah ke tempat kami, enggak. Barakallahu fikum. Nah, ini keutamaan yang kedua, apa itu? Didoakan terus oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, kemudian yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatul isya ila syatril lail. Dari Anas bin Malik. Beliau putra dari Ummu Sulaim. Anak sambung, anak tiri dari Abu Talha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dibawa Anas bin Malik ini ya kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, biarkan Anas ini menjadi pembantumu." Ya, anak ini anak yang cerdas, yang cerdik. Diminta oleh kedua orang tuanya, oleh Ummu Sulaim sang ibu, oleh Abu Talha ayah sambungnya untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, "Khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Belum pernah aku mendengar beliau mengatakan, "Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa tidak engkau kerjakan ini?" Ya, itu mukjizat enggak? Mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah majikan yang tidak pernah memarahi pembantunya. Ya, enggak diomelin tuh, enggak dimarahi. Ya kalaupun ada salah cuma diarahkan saja. Diarahkan saja. Nah, tidak dimarah-marahi. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Akhlak beliau itu adalah mukjizat. Ya, kepada pembantu seperti itu, kepada anak buah seperti itu. Ketika terjadi kesalahan para pemanah di perang Uhud, sehingga terjadi kekalahan pada kaum muslimin, banyak yang terbunuh. Apakah Rasulullah memaki mereka semua? Apakah Rasulullah mengusir mereka semua? Apakah Rasulullah bersikap kasar kepada mereka? Tidak. Ya, bahkan Allah perintahkan kepada Nabi SAW, wasyawirhum fil amr, ajak mereka untuk bermusyawarah. Ya, jadi jangan sampai dijauhi mereka itu. Ya, salah, dia arahkan. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya berarti 10 tahun beliau belajar, bukan hanya jadi pembantu bawa-bawain air doang, tetapi beliau duduk di majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau banyak mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dari 7 sahabat tadi yang meriwayatkan dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isya. Kata beliau, pernah satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sampai tengah malam. Tengah malam jam berapa, Pak? Jam 11-an ya. Jadi kita hitung malam itu dari maghrib. Ya, maghrib sudah masuk malam. Ya, siang, waktu siang itu dari terbitnya fajar. Berarti kurang lebih sekarang subuh jam 4:15. Jam 4 berapa? 4:15. Ya 4:15 namanya teh ya. 4:15 teh. Kemudian maghrib 6:18 teh. 18. Nah, coba kita ambil tengahnya tuh. Kurang lebih yang jago matematika. Haki apa jurusannya Haki? Apa? Biomedis. Bukan matematika ya. Nah, jadi berapa pertengahannya? Pasnya aja sekarang, pasnya coba.
Enggak, dibagi. Jadi 18-18 sama 4-15 itu ditengahin. Pasnya berapa? 10 berapa? 10 jam, bukan. Ya berarti pertengahannya. Tengah, dibagi 2, pertengahan. Jam 11 pas. Setengah 11. Setengah 11. Nah, jadi tengah malam itu adalah jam setengah 11. Bukan jam 12 malam. Itu waktu apa? GMT apa namanya? Greenwich apa? Itu jam 12 malam itu. Enggak, kita ukur dalam Islam tengah malam itu adalah pertengahan antara maghrib dengan subuh. Nah, itu tengah malam. Dan itu adalah akhir waktu untuk sholat isya. Ya, jadi jangan dimundur-mundurkan. Misalnya seorang dia safar, sampai ke rumah ada uzur nggak sholat berjamaah di masjid kan? Sampai di rumah misalnya jam 9 malam, dia belum sholat isya. Ya jangan sampai dia undur-undur sampai jam 11 malam, sampai jam setengah 12 malam. Itu sudah habis waktunya tuh. Jadi waktu sholat itu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ada waktu ikhtiyari, ada waktu ittirari. Waktu ikhtiyari ini waktu lapang. Kalau memang dia ada uzur seperti dia dokter harus operasi, nggak mungkin ditinggal pasiennya untuk sholat, ya nggak? Nah jadi boleh jam 1 malam, jam 2 malam sholat isyanya itu boleh. Kalau seperti dokter, ya, kalau memang darurat, ada uzur syar'i, nggak apa-apa dia mundurkan setelah tengah malam. Tapi kalau dia lapang, hanya duduk-duduk aja, ngopi, komobari lalajo, namanya. Jadi tidak ada uzur dia untuk sampai melewati jam setengah 11. Berarti dia sudah sholat di luar waktunya. Dan itu dosa. Mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Nah, baik. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Ya sudah mepet-mepet tengah malam nih. Dan memang keutamaan sholat isya itu adalah diakhirkan. Ya, memang keutamaan sholat isya itu adalah diakhirkan. Ini satu-satunya sholat yang keutamaannya diakhirkan. Berbeda dengan sholat-sholat lain. Kalau sholat-sholat lain itu keutamaannya adalah di awal waktu. Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau ditanya ayyul amali afdalu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya. Nah, kemudian untuk salat isya, ya, untuk salat isya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini. Oh, di sini enggak sebutkan ya. Hadisnya Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya sampai hampir tengah malam. Kemudian Umar bin Khattab, ini mereka nunggu Rasulullah, jadi nggak ada imam pengganti nih. Ya, kalau nggak benar-benar uzur imam tersebut nggak diganti. Jadi Rasulullah SAW nggak minta Abu Bakar yang menjadi imam atau para sahabat misalnya minta Umar yang menggantikan Nabi SAW. Enggak. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak udah ngumpul untuk sholat isya. Udah pada tidur anak-anak, tidur ibu-ibu, ya, dan bapak-bapak pun dagunya sudah nempel ke dada mereka. Rasulullah SAW diketuk oleh pintu beliau diketuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, naman nisa wasbiyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dengan anak-anak udah pada tidur nih, gitu, udah pada tidur, ya, udah hampir tengah malam. Rasulullah SAW kemudian keluar, ya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sekarang di dunia ini yang menunggu sholat kecuali kalian. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bis shalah 'inda hadhihi sa'ah. Andaikan aku tidak membebankan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat isya di jam ini. Mampu enggak kita? Nanti jam setengah 11. Sholat isya mual daratan. Ya, nah jadi sebenarnya ini melihat maslahat ya. Maslahat jamaah. Kalau seandainya kalau diundur, diakhirkan sholat isya, sedikit mereka yang ke masjid, nah jangan. Ya, jadi kita melihat maslahat untuk jamaah. Ya, lebih baik ini
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau tadi? Laulan asyuqu ala ummati la amartuhum bis shalah inda hadis sa'ah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk sholat Isya di jam ini. Maksudnya di tengah malam, hampir tengah malam. Jadi untuk sholat Isya ada sunnahnya untuk diakhirkan, tapi itu menurut kebijakan imam. Ya kalau kita mah DKM semuanya, melihat maslahat jamaah. Jangan sampai untuk kita mendapatkan yang sunnah sehingga para jamaah mereka tidak sholat berjamaah di masjid. Berarti mana yang lebih madarat? Lebih madarat jamaah tidak sholat di masjid. Tapi kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya satu malam sampai tengah malam. Tsumma aqbala alaina biwajhi ba'da ma shalla. Kemudian setelah selesai sholat Isya tengah malam itu, Rasulullah menghadap para jamaah dan berkata, "Shallan nas wa raqadu." Orang-orang sekarang mereka sudah sholat dan sudah tidur di Masjid Quba, di Masjid Bani Salimah atau Masjid Qiblatain, atau beberapa musola yang ada di Madinah, fi awali al-Madinah, awali. Jadi Madinah itu ada sebelah atasnya itu tempat atau komplek di mana udah masuk Isya. Udah masuk ya. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan badan Isya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu salat Isya. Menunggu Rasulullah keluar. Kemudian Rasulullah keluar salat Isya, faqala shallan nas wa raqadu. Orang-orang sudah pada selesai salat Isya dan mereka pun sudah pada tidur. Walam tazalu fi salatin mundu intadzartumuha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalian sebenarnya masih dihitung sedang sholat selama kalian menunggunya. Ya. Nah, jadi dari ba'dal maghrib kurang lebih jam setengah 7-an sampai jam setengah 11, setengah 8, setengah 10, 4 jam mereka menunggu sholat Isya. Dan dalam waktu 4 jam tersebut pahala terus ngalir, tertulis mereka sedang menunaikan sholat, seperti itu. Nah, ya kita baca hadis Abi Hurairah lagi. Ya. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqi 25 darajah." Salatnya seseorang berjamaah di masjid itu melampaui pahalanya daripada salatnya di rumahnya atau salatnya di pasarnya 25 kali lipat. Fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Apabila salah seorang di antara kalian dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudu itu menunaikan rukun, wajib dan yang sunnah. Itu maksudnya. Apa yang sunnah? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, itu sunnah. Ya, kemudian menunaikan 3 kali, itu hukumnya sunnah. Nah, itu sedangkan yang rukun adalah membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu rukun. Yang wajib apa? Istinsar. Nah, wa atal masjid la yuridu illa shalah. Kemudian dia mendatangi masjid tidak yang dia inginkan kecuali hanya salat. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan kakinya. Lam yakhtu khutwah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah angkat dengan itu dia 1 derajat. Wa hatta anhu khati'ah, dan Allah gugurkan dengan itu 1 dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Masya Allah. Nah, jadi boleh nggak kita mencari masjid yang agak jauh, biar jalannya lebih jauh gitu? Boleh nggak? Dilakukan oleh
ada sahabat Nabi SAW tinggalnya di luar Madinah bahkan. Tetapi dia tidak pernah luput mendapatkan takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW. Selalu berjalan kaki. Kata para sahabat yang lain, baiknya kau beli kendaraan yang dengan itu engkau pergi ke masjid di waktu gelap sebelum subuh, ya, atau di waktu ramdha itu di waktu panas siang, dan di waktu malam pulang sholat isya, kan itu perlu kendaraan. Kata sahabat ini, tidak, aku ingin Allah tulis setiap langkah kakiku ke masjid dan setiap aku pulang ke keluargaku. Nah, kemudian ucapan tersebut dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang beliau lalui itu Masjid Quba, masjid-masjid yang lain, ya. Ada sahabat yang ketika selesai sholat subuh bersama Nabi SAW, beliau pulang ke rumah beliau, melewati Masjid Quba, berarti 8 km tuh. Ya, melewati Masjid Quba. Nggak nyampe 8 km, 4 kilo ya, 3 kilo. Nah, anak Uhud, 4 kilo atau 3 km Masjid Quba. Orang itulah yang mengingatkan Rasulullah SAW turun tadi malam ayat tentang perubahan arah kiblat. Ya, asalnya kemana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, tetapi kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Jazakallahu khair. Dengan ini apa? Mereka para sahabat terkadang melewati beberapa masjid itu. Masjid Quba, Masjid Qiblatain, menuju Masjid Nabawi. Ya. Nah, di antara keutamaannya adalah memperbanyak langkah. Nah, terutama sering Anda ingatkan untuk kita di sholat Jumat subuh. Sholat terbaik dalam satu pekan. Kita hendaknya mencari yang diamalkan sunnah Nabi SAW untuk dibaca di rakaat pertama dengan surat apa? As-Sajdah. Di rakaat kedua, betul, Al-Insan. Di mana aja tuh? Ada yang tahu? Di Bandung di mana di sini? Nah, di Bandung di mana? Hanafi terus ya. Kalau di lumayan ya dari sini ke Hanafi ya. Kalau jalan kaki lebih lagi tuh. Nah, maksudnya nggak apa-apa kita cari tempat yang agak jauh. Kalau ke Cileunyi boleh. Kalau di Cileunyi terus tuh. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Karena memang itu sholat terbaik dalam satu pekan. Sholat wajib terbaik dalam satu pekan adalah sholat Jumat, ya, sholat subuh di hari Jumat. Nah, kita lanjutkan. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Nah, jadi semakin banyak langkah, semakin dia ditinggikan derajatnya, semakin banyak dosa-dosa digugurkan. Wa idza dakhala al-masjid kana fi shalatin maka anat tahbisu. Dan apabila dia masuk masjid, maka dia dalam sholat. Maka dia dalam sholat. Jadi tertulis pahala sholat. Selama sholat yang menahannya. Wa tusalli alaihi al-malaikah madam fi majlisihi alladhi yusalli fi. Dan para malaikat mendoakannya selama dia di tempat duduknya. Nah, ini lebih dijelaskan lagi. Jadi bukan masjid secara umum. Jadi kalau dengan lafaz ini berarti dia harus duduk di tempat di mana dia sholat. Jadi dia nggak boleh berpindah. Di tempat duduk di mana dia sholat di sana. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yuhdits fi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadanya selama dia tidak hadas. Nah, ini hadis-hadis yang datang tentang keutamaan menunggu sholat, ya. Nah, kita kembali.
Nah, di sini kita masuk tentang bab sutratul musalli, bab tentang penghalang orang yang sholat. Ya. Hadits Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul 'id amara bil harbah fatudha baina yadayhi. Rasulullah SAW apabila beliau keluar di hari Id, beliau perintahkan tombak kecil untuk diletakkan di depan beliau. Fayusalli ilaiha wan nasu wara'ah. Kemudian Rasulullah SAW salat menghadap tombak kecil tersebut dan para jamaah di belakang beliau. Wa kana yaf'alu dzalika fi safar, dan Rasulullah melakukan itu pula ketika safar. Famin thamma ittakhadhaha al-umara. Sejak itu dilakukan pula oleh para umara. Nah, sutratul musalli, penghalang, ya kalau istilah kita apa penghalang ya? Sutroh. Ya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Yaitu meletakkan penghalang di depan dia yang sedang sholat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan shibr, ya paling rendah itu shibr. Shibr itu sejengkal. Ya, jadi walaupun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam riwayat boleh hanya sekedar garis, ya, tapi wallahu a'lam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratil rahil falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya setinggi sandaran tempat duduknya di atas unta, maka salatlah. Kalau biasanya sandaran di atas unta itu 1 dhira'. 1 dhira' itu 40 cm kurang lebih ya. Ini lebih 40 cm. 1 dhira' itu dari siku sampai ujung kuku. Itu 1 dhira', 1 hasta kah bahasa Indonesianya? Nah itu tingginya segitu. Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian sudah meletakkan di depannya setinggi seseorang bersandar di atas untanya, maka sholatlah. Hadis ini dijadikan dalil oleh banyak para ulama wajibnya untuk meletakkan sutroh di depan di mana dia sholat. Ya. Nah, dan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum min syai'in yasruhu minan nas." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka jadikanlah sesuatu yang menjadi penghalang antara dia dengan orang-orang. Fa arada ahadun ayyajtaz baina yadayhi falyadfa'hu. Apabila ada orang mau melewati dia, mau melintasi antara dia dengan sutra, maka tahanlah. Fa in aba, kalau seandainya dia enggak mau, masih ngeyel juga mau lewat, falyuqatilhu, maka lebih keras lagi dia menahannya. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu setan. Nah, ada sebagian belum paham ya. Ada sebagian belum paham, ditahan. Ada yang ngajak salaman, ada diginiin. Malah ngajak salaman. Ada yang tetap maksa. Jadi jangan juga kita keras-keras juga untuk mereka yang belum paham, ya. Tapi kalau mereka yang sudah paham, hanya sekedar dikasih isyarat, mereka langsung mundur nih. Nah, memang khilaf tentang hukum sutra, ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil, dan banyak para ulama-ulama dulu juga menghukumi sutra itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhurul ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya, dengan dalil hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah SAW yusalli ila ghairi jidar. Rasulullah SAW beliau salat tanpa ada di hadapan beliau dinding. Tanpa ada di hadapan beliau dinding. Tapi kan bisa jadi dijawab oleh para ulama yang mewajibkan adanya sutra, kan, tapi bisa jadi ada harbah di sana. Harbah itu tombak kecil tadi. Ya, walaupun enggak ada dinding di depan Nabi SAW, tetapi ada harbah. Rasulullah SAW pernah masuk Ka'bah. Ya, Bilal menemani Rasulullah SAW di dalam Ka'bah. Ditanya oleh Abdullah ibn Umar, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di dalam Ka'bah? Rasulullah SAW beliau berdiri antara beliau dengan dinding. Jadi kalau misalnya ini Ka'bahnya, pintu Ka'bah di situ, berarti itu Hajarul Aswad. Nah, Rasulullah SAW kan naik
di situ pintu Ka'bah, ya. Di situ pintu Ka'bah, Rasulullah masuk Ka'bah, jalan ma bainahu wal jidar salasat azra. Antara Rasulullah SAW berdiri dengan dinding Ka'bah sebelah sini itu 3 hasta. 3 hasta. Kalau satu hasta itu 40 cm, berarti 120 cm. Nah, dan sunnahnya tidak nempel ketika kita sujud dengan sutroh itu nggak nempel. Nah, berapa jaraknya antara kepala kita dengan sutroh ketika sujud adalah mamar rusyah, yaitu batas kambing bisa lewat. Ya kalau kambing, coba lihat kalau kambing jalan ya, kambing jalan itu nggak ada yang ngangkang, kayak gini dia jalannya, apa namanya, kakinya rapat paling cuma berapa lah 10 cm antara kepala kita dengan sutroh kurang lebih 10 cm, jadi jangan nempel ya. Kemudian kata Bilal, menjadikan 2 tiang di sebelah kanan beliau, 1 tiang di sebelah kiri beliau, 3 tiang di belakang beliau. Ya. Nah, kalau dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu ya ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi ada 2 pintu. Kemudian Hijar Ismail itu bagian dari Ka'bah, masuk Ka'bah. Di umur Rasulullah 35 tahun terjadi banjir, rusak sebagian dinding Ka'bah, direnovasi oleh mereka kaum musyrikin. Rasulullah SAW ikut juga membantu pada saat itu. Di saat Rasulullah umur 35 tahun, berarti 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ya, qassaru fi bina'il Ka'bah, mereka orang-orang Quraisy kurang dana biaya untuk membangun Ka'bah. Karena mereka sepakat, tidak kita bangun Ka'bah kecuali dari hasil harta kita yang halal. Mereka tahu juga nih mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ada riba di sana, ada macam-macam, ada yang haram mereka lakukan. Tapi itu tidak boleh untuk jadi pembangunan Ka'bah. Karena kurang nafkah mereka, maka Hijar Ismail nggak masuk ke dalam Ka'bah. Harusnya Hijar Ismail itu bagian dari Ka'bah. Hadisnya jelas, banyak di Sahih Bukhari disebutkan. Ya, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, laula kana qaumuki ya Aisyah hadithu ahdin bi kufr ja'altul Ka'bah tababain wa la ja'altul hijar minal Ka'bah. Wahai Aisyah, kalaulah bukan kaummu mereka baru masuk Islam, kalaulah tidak kaummu mereka baru masuk Islam. Maksudnya siapa? Orang-orang Quraisy. Mereka masuk Islam tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengatakan ini kepada Aisyah tahun 10 Hijriah. Mereka baru 2 tahun masuk Islam. Kalaulah tidak kaummu baru masuk Islam, aku akan jadikan Ka'bah 2 pintu. Dan aku akan jadikan Hijr bagian dari Ka'bah. Aku akan bangun Ka'bah ini di pondasi di mana Nabi Ibrahim SAW membangunnya. Nah di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, boleh seseorang untuk menunda sebenarnya ilmu disampaikan kepada sebagian orang kalau dilihat mereka belum siap. Ya, mereka masih lebih, tentunya orang Quraisy baru 2 tahun masuk Islam, mereka lebih masih mencintai Ka'bah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baru 2 tahun jadi nabi, atau gimana? Ini udah berani apa? Ngotak-ngatik Ka'bah. Nah, khawatirnya ada setan membisikkan kepada mereka sehingga mulai mundur Islam mereka. Khawatirnya seperti itu. Di zaman Abdullah ibn Zubair rusak Ka'bah oleh sebab pasukan Syam, Yazid ibn Muawiyah. Dibangunlah, ya dirombak, dihancurkan semuanya, dibangun lagi oleh Abdullah ibn Zubair yang menjadi khalifah Makkah pada saat itu. Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Beliau sahabat Nabi, ayah beliau sahabat Nabi, jelas sepupu Nabi SAW, Zubair bin Awam ini. Kemudian dibangun seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijr masuk, Ka'bah 2 pintu, ya. Kemudian diperangi lagi oleh Hajjaj ibn Yusuf, hancur lagi sebagian Ka'bah. Abdullah ibn Zubair disalib sampai 1 minggu di Masjidil Haram. Dihancurin lagi Ka'bah, dibikin lagi Ka'bah seperti sekarang ini. Ya, oleh Hajjaj ibn Yusuf. Ya, nanti kalau kisah detailnya sama Abu Mujahid ya. Nah, beliau kalau cerita itu lebih bagus insyaallah. Nah,
Nah, jadi apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika sholat di dalam Ka'bah pun tetap beliau menghadap apa? Sutroh. Beliau jadikan dinding Ka'bah itu sebagai sutroh. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuqta'us shalah, terputus sholat itu apabila dilewati oleh al-kalbul aswad, wal himar, wal mar'ah. Apabila dilewati oleh anjing hitam, oleh keledai, oleh wanita. Mar'ah itu bukan kalau dalam bahasa Arab ini luar biasa ya. Jadi kalau anak kecil perempuan itu nggak bisa dibilang mar'ah. Mar'ah itu adalah wanita yang sudah balik. Kayak bahasa Indonesia ya, kita kalau perempuan itu mencakup yang sudah balik atau belum. Kalau wanita itu tidak lain kecuali yang sudah balik. Begitu nggak? Ada yang bahasa Indonesia di sini jurusannya? Benar nggak? Nggak, coba. Kalau perempuan itu dari bayi sampai nenek-nenek itu perempuan tuh. Ya, tapi kalau wanita tidaklah maknanya kecuali yang sudah balik itu wanita. Nah demikian pula dalam bahasa Arab ada mar'ah. Mar'ah itu bukan untuk anak kecil. Jadi tuqta'us shalah yang memutus salat kata Rasulullah SAW 3. Misalnya kita sedang salat antara kita dengan sutra. Ada lewat himar, keledai lewat, atau anjing hitam, atau wanita yang sudah balik nih. Berarti kan yang sudah haid, yang sudah balik lewat. Berarti putus salat kita. Diulangi lagi, putus, batal salat kita, batal. Kita ulangi lagi dari awal. Ya, tuqta'us shalah, itu Sahih Muslim. Marah Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar hadis ini. Asyabahtumuna bil kilabi wal hamir. Kata Aisyah, kalian serupakan kami dengan anjing dan himar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, masa yang memutus salat anjing, himar, wanita. Kalian serupakan, maksudnya Aisyah nggak dengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Beliau dengar dari sahabat yang lain. Sampai Aisyah mengatakan demikian. Kalian serupakan kami dengan anjing dan himar. Fawallahi, laqad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana baina yadayhi. Demi Allah, Rasulullah SAW salat dan aku ada di hadapan beliau. Demi Allah, Rasulullah salat dan aku ada di hadapan beliau. Jadi apa maksudnya? Sutroh. Jadi sutroh Aisyah, jadi sutroh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya memang hadis ini benar, kok bisa aku jadi sutroh? Itu maksud Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang menjadikan batal sholat itu apabila wanita melintasi. Kalau misalnya diam dan tetap, misalnya dia duduk, dia tidur, ya maksudnya Rasulullah ketika sholat tahajud nih, menjadikan Aisyah sebagai sutroh. Dan itu sah, tidak mengapa, tidak batal sholat Nabi SAW. Ya, nah jadi memang ada sebagian hadis yang belum sampai kepada sahabat yang lain. Mungkin kita udah tahu, tapi jadi kayak gini, nggak ada manusia yang sempurna ilmunya itu nggak ada. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau nggak pernah mendengar Nabi SAW mengatakan batasan untuk mengetuk pintu itu 3 kali. Abu Sa'id Al-Khudri mendengarnya, dikejar oleh Umar bin Khattab. Kenapa engkau pulang? Aku mendengar batasan mengetuk pintu 3 kali. Kau datangkan saksi yang lain, kalau enggak aku pukul engkau, kata Umar bin Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab belum pernah mendengar hadis itu. Jadi kalau mau belajar ke guru yang sempurna, nggak akan belajar tuh. Nggak akan belajar kita. Kalau kita mau cari guru yang sempurna dari ilmu ini, ilmu itu, hadis semuanya, bahkan yang spesial, yang apa namanya, yang funnya apa ya? Funnya ya apa tadi? Yang jurusannya, bukan jurusannya, yang funnya, spesialis. Seperti misalnya Al-Imam Syafi'i, beliau spesialis di sisi apa? Fikih. Ya, bahkan yang spesialisnya pun banyak luput juga dari permasalahan-permasalahan ilmu yang beliau dalami itu. Ya, dan ada juga kesalahannya. Nah, jadi tidak ada ulama yang sempurna. Misalnya seperti apa kesalahan Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya, disebutkan dalam kitab Dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan bolehnya bapak zina untuk menikahi anak zinanya. Itu salah. Walaupun itu pendapat jumhurul ulama bahwasanya anak zina itu tidak punya bapak. Ya, anak zina lahir, 2 orang berzina, kemudian lahir anak perempuan. Nah, anak perempuan ini jumhurul ulama, imam madzhab yang 4, Abu Hanifah,
Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ya, dan ulama-ulama lain, anak ini dia nggak punya bapak, statusnya nggak ada bapak ini. Dia hanya punya ibu dan keluarga dari ibu. Ya, itu jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Ya, anak itu milik si pemilik budak dan untuk pezina hanya kerikil, nggak ada hak sedikit pun dari anak zinanya. Itu Rasulullah bilang ke Sa'ad bin Abi Waqqas yang mau mengambil anak hasil zina dari kakak abangnya, yaitu Utbah dengan seorang budak. Rasulullah, nggak ada hak engkau wahai Sa'ad, kau hanya punya nggak ada hak dia itu siapa nih? Utbah. Utbah udah mati, maksudnya dia mewasiatkan, tolong ambil anak itu, asuh, dia itu anakku, aku berzina dengan budaknya si Zam'ah, kayak gitu kata Utbah. Nah, Rasulullah SAW tidak menghukumi itu milik Utbah, tapi milik Zam'ah. Nah, tetapi secara biologis jelas itu adalah anak dia, ya. Jadi saking kuatnya Imam Syafi'i memegang pendapat tersebut sampai mengatakan bapak zina boleh menikahi anak zinanya. Jelas ini keliru. Ya, jelas ini keliru. Tetapi inilah yang maksud anak. Sehebat apapun seorang ulama di bidangnya, mesti ada pasti kekurangan, apalagi di bidang-bidang yang lain. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk sutra, ya. Nah, ini dari hadisnya. Karena baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar mamar rasyah. Antara tempat berdiri Rasulullah SAW, wa baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar mamar rasyah. Ya, pokoknya antara Rasulullah SAW sholat dengan jidar itu orang kambing bisa lewat, gitu ya. Jadi tempat sujud Nabi SAW. Nah, tuh. Nah, ini kalau bab yang terakhir ini tentang sholat dengan memakai satu kain, ya, harus tetap tertutup pundaknya. Ya, Rasulullah SAW terkadang beliau hanya punya satu kain saja dan beliau ikat jadi ke belakang, kayak kalau dulu mah kayak anak kecil, ya, sekarang nggak ada anak kecil yang kayak gitu lagi. Jadi sarung diikat ke belakang, intinya pundak ini harus tertutup. Ya, jadi apa hukum sholat pakai kaos? Ya boleh. Sholat pakai sarung sama kaos, ya boleh. Tapi cobalah sholat ada pakaian sholat, gitu ya. Nah, dan kalau misalnya dia sholat pakai sarung doang, pundaknya terbuka, sah nggak? Nggak sah. Di antara syarat sah sholat bagi laki-laki adalah tertutup pundaknya. Barakallahu fikum. Nah, la yusalli ahadukum fi sabil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Jangan salah seorang di antara kalian sholat dengan satu kain yang di pundaknya tidak ada satupun kain yang menutupinya. Ya, ini dalilnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya tentang al-masajid wa mawadhi'is shalah. Kitab tentang masjid-masjid dan tempat-tempat sholat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang makmum itu lagi sholat ya, tapi ada seorang yang mungkin kebelet atau tapi lewat ya, nggak apa-apa. Kita makmum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nah, yang wajib untuk memakai sutrah adalah imam dan mereka yang sholat sendirian. Sedangkan makmum, sutrah mereka adalah sutrah imam. Jadi apabila ada makmum yang batal melewati para makmum, ya, para makmum yang lain, itu jangan dihalangi. Memang mereka boleh. Tidak wajib mereka untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan mereka.
Hadisnya, dalilnya hadis Abdullah bin Abbas, muttafaqun alaih. Ya, bahkan beliau, nih coba ya. Bahkan beliau Abdullah bin Abbas melintasi jamaah ini di Mina. Ya, di Mina Rasulullah sedang sholat. Tadi Anda bilang Rasulullah SAW sholat tanpa ada dinding di hadapan beliau. Kemudian aku melewati para jamaah dengan atan. Tahu atan? Atan adalah keledai betina. Ya, kalau himar itu keledai jantan. Kalau atan adalah keledai betina. Jadi aku melewati para jamaah, melintasi para jamaah dengan mengendarai atan. Ya, kemudian aku biarkan atan tersebut tarta yaitu cari makan sendiri. Aku sholat bersama jamaah yang lain. Ya, maksudnya di sini tidak ada satupun jamaah yang menghalangi Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas melintasi dengan menggunakan apa? Atan tadi. Tadi sudah kita bahas bahwasanya himar itu akan memutus sholat. Itu kalau kita sholat antara kita dengan sutroh atau imam. Sedangkan jamaah mereka tidak ada kewajiban sutroh di sana. Jadi dibiarkan. Tetap sholat mereka sah. Nah, seperti itu Pak. Barakallahu fikum. Silakan mungkin ada yang lain. Nah, fadhal. Barakallahu fikum. Jadi anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa mengikuti gerakan imam, itu jangan sering-sering dibawa ke masjid. Ya. Karena itulah Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Anak 7 tahun biasanya sudah paham, sudah bisa ngikutin gerakan sholat, bisa dikasih tahu. Ya, anak umur 7 tahun. Nah, di bawah 7 tahun atau ada terkadang anak baru berumur 5, 6 tahun, tapi udah bisa dikasih tahu. Nah, yang seperti ini nggak apa setiap hari mereka dibawa sholat. Tapi yang belum bisa dikasih tahu, nggak bisa diam, mengganggu orang yang sholat, tidak boleh dibawa ke masjid setiap sholat. Sesekali aja boleh. Tapi kalau sering-sering setiap sholat, mungkin sesekali sih, seminggu sekali, sebulan sekali, itu maksudnya sesekali. Ya karena dia akan mengganggu orang lain. Bukankah Rasulullah juga dulu pernah dinaikin sama 2 cucu beliau? Betul, tapi nggak setiap sholat. Ya, nggak seminggu sekali, nggak sebulan sekali Rasulullah dinaikin sama cucunya. Ya, hanya sekali itu saja dalam umur hidup Nabi SAW. Intinya jangan dibawa sering ke masjid, itu nggak boleh, itu mengganggu orang yang salat. Jadi diingatkan orang tuanya. Ya, nah seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Barakallahu fikum. Makom Ibrahim sekarang itu kan jauh ya jaraknya dengan Ka'bah ya. Kalau dulu tuh nempel dengan Ka'bah, Makom Ibrahim. Dulu tuh nempel, di zaman Umar bin Khattab dipindahkan. Bagaimana dengan kita sholat menjadikan Makom Ibrahim antara kita dengan Ka'bah? Tetapi bukan kita jadikan itu sebagai sutroh, Pak. Jadi maksudnya sutroh itu antara kita dengan antara sutroh dengan kita, ada wanita lewat bisa membatalkan sholat kita. Seperti bukan antara kita dengan misalnya kan itu Makom Ibrahim tuh masih ada jarak mungkin sekitar 10 atau 11 meter. Kita sholatnya di sini. Nah, wanita sholat mereka lalu lalang di sana nggak ada masalah. Tapi kalau antara kita dengan sutroh ada yang lewat, nah itu ada khilaf.
Ada yang mengatakan khusus di Masjidil Haram tidak ada, tidak perlu untuk ditahan. Kalau seandainya ditahan akan madaratnya lebih banyak, macet ini dan itulah. Baik, barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Nah, itu zulm, itu sesuatu yang zalim. Sesuatu yang zalim. Anak umur 7 tahun, dia misalnya sholat pas di belakang imam. Nah, yang pas di belakang imam, itu shaf pertama ya. Nggak boleh kita langsung tarik ke shaf kedua. Ya, itu suatu kezaliman. Apa yang harus kita lakukan? Pindahkan anak ini ke pinggir. Ke pinggir. Ya, ini intinya selama anak bisa mengikuti gerakan imam, ya, pindahkan ke pinggir. Karena yang harus di belakang imam adalah yang sudah balik, kemudian yang sudah hadisnya seperti ini. Liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Yang paling dekat denganku adalah ulul ahlam, mereka yang sudah balik, yang sudah hulm, yang sudah balik. Wan nuha adalah orang yang bijak gitu. Ya, itu yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Baik. Untuk menariknya ke shaf kedua itu adalah suatu kezaliman. Itu fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi kalau anak tersebut memang tadi nggak bisa mengikuti gerakan imam, harus ditarik. Aki-aki misalnya suruh kanan atau tarik. Soalnya ada ya, anak sholat masih ada aja kadang kayak kakek yang dorong-dorongan sama mereka. Berarti dia belum bisa mengikuti gerakan imam nih. Jadi kayak gini, anak yang belum bisa mengikuti gerakan imam itu memutus shaf. Memutus shaf. Rasulullah SAW mengatakan, man qata'a shafan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya. Seperti itu. Jadi yang demikian tidak benar ya. Kalau umur 14 tahun, umur 7 tahun aja udah bisa. Tapi kalau misalnya memang betul ada anak umur 14 tahun yang main-main dalam sholatnya, masih susuntrungan, nah itu jangan sampai dia di shaf. Mungkin cukup ya. Kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.